warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pamsa Gacha, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, walaupun di tengah pandemi seperti saat ini. Tentu saja kalian jangan lupa melakukan protokol kesehatan meskipun hanya di rumah saja. Nah, seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ayu Nindya Wardani, perwakilan dari OSIS SMK Negeri 1 Malang dalam bidang Orpol. Di sini, saya yang akan memandu acara pada hari ini. Jadi, hari ini, tepatnya pada podcast kali ini, saya akan menggali informasi tentang materi HIV dan COVID-19. Tentu saja saya tidak sendiri, karena sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Grenda selaku tim dari Puskesmas Yanti. Baik, sebelum sesi tanya jawab dalam podcast hari ini, saya terlebih dahulu akan menyapa pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Dr. Grenda. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Nah, untuk teman-teman Pamsa Gacha di rumah, khususnya peserta didik baru SMK Negeri 1 Malang, mari kita simak PAMS Podcast berikut ini. Langsung saja kita masuk pada materi. Dipersilahkan Dr. Grenda untuk menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Langsung saja saya akan membahas untuk requestan dari SMK Negeri 1 Malang. Untuk saat ini saya akan membahas sedikit ilmu tentang HIV dan juga tentang COVID-19 yang saat ini sedang lagi hangat-hangatnya. Sebelumnya terima kasih, saya sudah diperkenalkan, saya sudah diberi waktu untuk hari ini memberikan sedikit ilmu, berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang dua penyakit ini. Saya sendiri adalah Dr. Megawira Grenda Aliviola, saya bekerja di Puskesmas Janti, teman-teman bisa panggil saya Dr. Grenda. Saya langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu adalah tentang HIV yang sekarang banyak sekali kasusnya. Mungkin karena ada COVID, untuk saat ini kasus HIV sedikit terlupakan. Tapi di kami untuk HIV sendiri kasusnya juga saat ini sedang meningkat, tidak seperti dulu-dulu. Nah, langsung saja kita bahas. Teman-teman pasti sudah mengenal apa itu HIV dan AIDS. Dua kata ini selalu disandingkan, padahal dua kata ini itu berbeda. HIV itu adalah virusnya, singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyebabkan merusak sistem kekebalan tubuh, dan dia yang akan menjadikan orang tersebut menderita AIDS. AIDS sendiri itu adalah sekumpulan tanda atau gejala yang disebabkan oleh penurunan respon imunitas tubuh. Jadi AIDS itu disebabkan oleh HIV. Jadi teman-teman jangan sampai nanti setelah saya paparkan ini itu menyamakan antara HIV dan AIDS. Dua ini berbeda. HIV adalah virusnya, AIDS adalah sekumpulan gejalanya. Jadi tidak sama ya antara HIV dan AIDS. Sistem penularan dari HIV sendiri itu adalah dari satu orang ke orang lain melalui media, yaitu cairannya. Ada orang yang positif HIV, dia mengeluarkan cairan yang ada dalam tubuhnya, baik dari darah, dari air mani atau air vagina ke orang lain yang memiliki luka yang dia tidak positif HIV. Jadi tubuh kita apabila ada luka, terkena cairan dari orang yang positif HIV, baru orang tersebut akan terinfeksi. Apabila tidak ada luka, itu tidak akan terinfeksi. Seperti itu adalah sistem dari penularannya. Nah, di sini ODA itu adalah orang-orang yang terkena HIV. Kita sebut sebagai ODA. Nah, untuk kata-kata sendiri apabila ada yang ditanyakan nanti bisa langsung ditanyakan. Nanti insya Allah akan saya jelaskan satu-satu untuk singkatannya masing-masing. Nah, bagaimana HIV itu ditularkan?
HIV sendiri ditularkan adalah tadi yang sudah saya katakan melalui cairan yang keluar dari dalam tubuh. Cairan tubuh kita itu baik dari darah ataupun dari cairan di vagina, ataupun kalau laki-laki cairan mani itu dari hubungan seksual tanpa kondom. Lalu penggunaan jarum suntik. Penggunaan jarum suntik ini tidak hanya melalui narkoba ataupun peralatan medis, tapi juga seperti tato, alat-alat yang tanpa kita sadari seperti alat cukur yang digunakan bergantian. Itu juga biasanya apabila kita cukur, lalu ada darah yang sedikit menempel, orang tersebut positif HIV, lalu kena ke orang lain, dan dia mempunyai luka, itu pun juga bisa terinfeksi. Lalu peralatan medis yang tidak steril, transfusi darah dari orang yang positif ke orang yang negatif, dan yang terakhir adalah ARSI. ASI, air susu ibu, dari ibu yang positif ke bayinya. Atau ketika melahirkan. Sebagian besar orang yang positif HIV, ibu-ibu yang positif HIV, dia pasti akan disarankan melahirkan adalah secara sesar, tidak secara normal. Karena kalau dari normal, cairan vagina yang ada di ibunya bisa akan masuk ke bayinya, sehingga bayinya positif. Tapi kalau dia lahir secara sesar, biasanya kita tidak akan terkena ke bayinya untuk virus HIV-nya. Tapi kita pasti sarankan ke ibunya tidak untuk diberikan ASI, karena ASI itu sendiri bisa menularkan dari virus ibu ke bayinya. HIV sendiri tidak akan tertular apabila melalui yang pertama, kita berenang bersama di dalam satu kolam bersama orang-orang yang positif HIV. Itu tidak akan menyebabkan virus tersebut menularkan ke orang yang sehat. Yang kedua, melalui batuk dan bersin. Jadi beda, tidak seperti virus-virus yang lain, apalagi seperti corona. Ini untuk HIV itu tidak menularkan melalui batuk ataupun bersin. Jadi cairan air liur sendiri itu tidak menyebabkan atau membawa virus tersebut ke yang sehat. Lalu HIV tidak menularkan melalui gigitan nyamuk. Beda juga dengan sakit yang seperti demam berdarah. Itu juga disebabkan karena virus. Virus tersebut beda dengan HIV. Nyamuk kan menghisap darah. Darah yang positif HIV ke darah nyamuk hingga ke pasien negatif itu tidak akan tertularkan. Lalu makan di tempat makan yang sama ataupun makan bersama berbarengan di satu meja itu juga tidak akan menyebabkan penularan. Lalu berjabat tangan itu juga tidak akan menularkan. Lalu dan yang terakhir adalah berciuman, itu juga tidak akan menularkan HIV. Tapi apabila ada sariawan ataupun luka di salah satu pasangan yang positif HIV dan luka tersebut mengeluarkan darah, itu juga salah satu bisa menyebabkan tertular. Jadi apabila sama-sama sehat atau salah satu ada yang positif, tapi ketika berciuman tidak ada luka di orang tersebut ataupun yang satunya, itu tidak akan tertularkan. Nah, ini adalah cairan-cairan yang bisa mengeluarkan atau terbawa virus tersebut adalah dari air ASI, air susu ibu, cairan vagina ataupun mani, dan cairan infeksi penderita yaitu dari darahnya. Tandanya seperti apa? Tanda dari HIV sendiri adalah tidak tampak. Pasien-pasien yang tertular HIV itu sehat. Jadi apabila ada orang yang saya ingin tahu apakah saya terkena HIV atau enggak, itu adalah biasanya lewat screening. Jadi kita tidak sengaja memeriksakan darahnya, ternyata dia HIV, atau dia ingin periksa karena pasangannya ternyata positif, baru itu tampak. Karena di 5 atau 10 tahun pertama, sekali dia baru terkena HIV, dia akan tampak sehat seperti yang lainnya. Jadi tidak akan tampak. Jadi ini adalah tahapan ketika HIV menjadi AIDS. Tadi saya sudah katakan bahwa HIV itu beda dengan AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala di mana gejala-gejala virus tersebut akan muncul. Itu tidak akan langsung tampak, tidak seperti corona. Corona ketika kita kena beberapa hari kemudian akan muncul. Kalau ini
hampir 5-10 tahun baru akan muncul. Yang pertama, dia akan masih sehat, lalu dia akan terkena positif HIV, itu pun juga masih tampak sehat. Ketika dia mulai tidak melakukan pengobatan, daya tahan tubuh dia akan turun, dia akan mulai muncul gejala. Dan yang terakhir, gejala itu berat, baru itu katakan adalah AIDS. Tesnya sama seperti virus-virus yang lain. Ada rapid test, jadi rapid tidak hanya dimiliki oleh corona. HIV pun dari dulu pun kita juga selalu melakukan rapid test. Yang dibedakan adalah serumnya. Jadi di sini untuk mendeteksi antibodinya kita gunakan rapid test, tes ELISA, Western, ini ada yang khas. Dan untuk mendeteksi virusnya adalah dengan menggunakan PCR. Jadi PCR juga tidak hanya untuk corona, HIV pun juga memiliki tes PCR. Semua pemeriksaan ini, semua virus pasti akan dilakukan semua pemeriksaan ini. Ini adalah gejalanya untuk AIDS-nya. Dia akan sering merasa demam, akan muncul ruam-ruam di mulut, jadi seperti sariawan, dan itu sering sekali. Sudah diobati, muncul lagi, kadang nggak hanya 1, 2. Lalu juga ada batuk, muncul ruam-ruam di kulit, sering diare, dan juga nyeri otot dan letih. Gejala-gejala ini adalah gejala umum pasien-pasien yang memiliki imunitas yang buruk. Dia akan selalu mengalami gangguan di saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Jadi ini sangat khas sekali dan itu gejalanya tidak hanya satu. Bisa semuanya ini muncul. Ini adalah gambarannya. Untuk yang lidahnya dia tampak putih sekali. Ada ruam-ruam di sekelilingnya. Untuk yang paling parah biasanya dia sampai 1 mulut. Dia sampai nggak bisa makan. Untuk ruamnya seluruh tubuh, di badan. Ini yang paling parah bisa sampai di wajah. Itu pun juga bisa terjadi berbarengan. Tidak hanya ruam tok atau sariawan aja, tapi semuanya bisa muncul berbarengan. Dan juga kadang sampai pasiennya tampak kurus seperti ini. Ini khas sekali, banyak pasien seperti ini. Apalagi kalau sudah seperti ini, mereka biasanya sudah harus rawat inap di rumah sakit, penanganannya juga harus intensif, seperti itu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengenali apa itu AIDS. Dan juga jangan sampai kita apabila mengenal orang-orang di sekeliling kita, apabila dia positif HIV, jangan sampai kita menjauhinya. Tapi kita harus tetap berteman dengan mereka, bersama dengan mereka, memberikan support agar mereka tetap terus hidup menjalani hidup dengan baik. Karena ketika dia mengidap HIV 5-10 tahun awal, ketika imunitas bagus, pengobatan juga dia terus mengikuti, teman-temannya support, dia akan terus sehat sampai usia-usia lanjut. Tapi apabila dia dikucilkan, akhirnya dia stres, imunitasnya turun, tidak mau berobat, lama-kelamaan itu malah makin cepat muncul gejala-gejala dari AIDS-nya. Dan usianya pun tidak bisa lama. Jadi jangan lupa ABCD selalu kita lakukan. A sendiri yaitu adalah tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan juga jangan sampai kita berganti-ganti pasangan. Itu jadi apabila kita sebelum menikah, usahakan kita selalu jangan sampai berhubungan badan terlebih dahulu. Dan kalaupun sudah menikah, kita juga jangan sampai berganti-ganti pasangan. Karena berganti-ganti pasangan juga salah satu media HIV itu tertular. Dan juga selalu gunakan kondom. Dan yang D sendiri, jangan menggunakan narkoba, terutama narkoba suntik dan juga bergantian, itu harus hati-hati. Selain itu juga untuk HIV sendiri saat ini sudah ada obatnya. Bukan obat untuk menyembuhkan, tapi adalah obat untuk dia tetap hidup baik, tetap sehat, imunitasnya tetap terjaga. Jadi ketika positif harus tetap terus mengikuti pengobatannya. Jangan sampai malu untuk mengatakannya. Dan yang terakhir adalah edukasi. Kita selalu mengedukasi. Setiap tahun
saya ketika diundang di SMA, SMK, selalu adalah materi ini yang disampaikan. Karena memang ini itu menyerangnya sebagian besar pada usia-usia muda. Jadi kita usia-usia muda harus dibekali tentang penyakit-penyakit yang bisa menular. Di usia muda itu apa? Bukan berarti ketika kita muda selalu sehat. Padahal beberapa virus sudah mengancam. Nah, kita harus terus memberikan edukasi tentang apa aja penyakit yang bisa tertularkan ketika di usia remaja. Dan salah satunya AIDS ini adalah yang paling banyak di kalangan remaja. Nah, ini adalah kita harus stop diskriminasi antara orang-orang yang positif HIV. Jangan sampai kita berkomentar negatif, apalagi yang saat ini lagi in, yaitu di media sosial. Jangan sampai kita menghina mereka. Berikan support, berikan sedikit pengertian kepada mereka. Apabila sudah tahu tentang apa itu AIDS dan HIV, sampaikan ke mereka apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan juga edukasi itu yang penting. Cari informasi dimanapun kalian berada tentang apa itu kesehatan, nggak hanya AIDS aja, semuanya. Apalagi sekarang sudah punya HP sendiri, pastinya selalu cari tentang ilmu-ilmu kesehatan apa yang sedang up to date. Dan juga fasilitas kesehatan untuk saat ini HIV itu ada di mana-mana. Puskesmas sendiri juga melayani tentang HIV. Jadi untuk warga-warga mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman adik-adik SMK di sini, apabila ada yang merasa ada keluhan atau ada yang ingin memeriksakan diri apakah saya HIV atau tidak, bisa langsung ke fasilitas kesehatan. Puskesmas pun juga bisa. Dan terapinya pun juga bisa kita berikan, baik di rumah sakit umum, di RSSA, ataupun di puskesmas itu sendiri. Nanti kita bisa pantau, kita bisa terus lakukan edukasi terhadap orang-orang yang positif. Terima kasih, ini untuk sedikit pengetahuan tentang HIV. Saya lanjut untuk materi yang kedua. Langsung saya lanjutkan teman-teman, biar nanti ketika kita tanya jawab waktunya lebih panjang. Nanti pun ini juga bisa di-sharekan dan dibaca untuk teman-teman sendiri. Kita lanjut untuk yang saat ini sedang lagi hangat-hangatnya, kasusnya yang saat ini sedang meningkat. Jadi teman-teman jangan sampai bosan dengan apa yang itu disebut corona, COVID-19. Pasti sudah 1 tahun ini kalian sudah lelah di rumah, lihat berita ya sudah selalu itu corona, corona dan corona. Pasti kalian akan sedikit bosan. Tapi tolong, saya sendiri di sini dari pihak kesehatan selalu mengatakan saya minta tolong bersabar. Kami di sini juga terus berusaha untuk menjaga warga tetap sehat, tetap terpantau kesehatannya. Jadi yang sehat-sehat saya minta untuk di rumah terlebih dahulu. Lanjut, saya akan sedikit menjelaskan tentang COVID-19. Jangan panik, itu yang utama. Itu waktu adalah penting. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, dan deteksi dini itu penting. Jadi ketika kita mengalami muncul gejala, baik yang ringan, mulai dari batuk, demam, pilek, langsung sampaikan ke pihak-pihak kesehatan. Jangan sampai kita menunda, karena waktu itu penting. Saya tunggu dulu aja sampai 3 hari, saya tunggu dulu aja sampai saya muncul sesak, jangan. Langsung katakan, langsung periksakan, agar ada penanganan atau pengobatan yang tepat. Dan pencegahan itu lebih baik. Kita sudah berada di rumah, minum vitamin, itu adalah lebih baik daripada kita harus melakukan pengobatan. Karena pengobatan, terutama untuk coronavirus, obatnya itu banyak. Dan itu lebih sakit daripada yang flu biasa. Untuk COVID sendiri, di sini ya, apabila masih muda, pasti kekebalan tubuhnya bagus. Iya kalau bagus, kalau tidak, apalagi untuk saat ini remaja,
sebagian besar makannya apa? Junk food, sayur buah kebanyakan nggak mau ya. Tolong untuk saat ini hindari dulu junk food, mie instan, perbanyaklah buah dan sayur untuk membuat imunitas kita meningkat. Apabila bagus, ya sudah di rumah aja dulu, jangan keluyuran, apalagi nongkrong ya. Tolong di rumah. Dan apabila tidak, ya tetap harus di rumah dan juga meningkatkan imunitas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kita minta sama Allah, sama Tuhan, agar kita tetap dilindungi. Jangan sampai kita terkena virus, apalagi corona ini. Jadi kita tetap harus berikhtiar sama Allah, berdoa agar keluarga dan kita sendiri tetap terlindungi. Dan juga jangan panik, itu yang utama. Corona itu sudah ada sejak lama. Tahun 1968 itu sudah ada. Jadi bukan berarti corona itu baru muncul tahun 2019. Kenapa disebut COVID-19? Karena corona itu adalah sakit jenis golongan flu yang dulu hanya dimiliki oleh binatang. Tidak pernah ada di kita manusia. Baru tahun 2019 dia muncul varian terbaru yang dia mengenai manusia. Dan varian tersebut dari dulu sih kalau kita menemukan varian terbaru pasti kita sebutnya sebagai tahun dia dimunculkan. Seperti untuk saat ini COVID-19 itu adalah coronavirus 2019. Itu adalah tipe yang 2019 yang terbaru mengenai manusia dan dia gejalanya lebih berat, tidak seperti yang dulu. Ini adalah coronavirus. Masuknya adalah melewati saluran pernafasan, saluran mulut, dan juga mata. Kenapa kita selalu menggunakan face shield, masker yang menutupi hidung dan mulut? Karena itu adalah tempat-tempat corona itu masuk ke dalam tubuh kita. Tidak yang seperti tadi untuk HIV melewati cairan, kalau ini melewati udara. Dia akan masuk ke dalam saluran pernafasan, makanya gejalanya lebih condong ke saluran pernafasan. Tapi untuk saat ini gejalanya tidak hanya di saluran pernafasan. Ini adalah gejalanya. Jadi apabila kita ada riwayat berpergian, itu dulu pasti kita tanyakan, Bapak Ibu dari mana? Tapi kalau untuk yang sekarang kita tidak pernah menanyakan ini lagi, karena sebagian besar adalah keluarga yang kena. Dan untuk saat ini jenis yang sekarang masuk ke dalam Indonesia itu lebih cepat penularannya ataupun perburukannya juga lebih cepat daripada yang dulu. Kalau dulu kita masih menanyakan habis berpergian kemana, apakah habis berpergian ke tempat-tempat yang kasus COVID-nya meningkat. Tapi untuk saat ini tidak, itu sudah kita tidak tanyakan, langsung ke gejalanya. Gejala yang paling khas sekali itu adalah tidak membau dan tidak bisa merasakan rasa. Itu yang khas sekali. Tapi yang biasa mereka keluhkan kebanyakan adalah demam, batuk pilek, gangguan saluran pencernaan seperti diare dan muntah, dan juga sesak nafas kalau dia cenderung ke berat. Tapi apabila ada yang anosmia dan hilang pengecapan, itu biasanya gejalanya sebagian besar 90% dia pasti terkena COVID-19. Untuk sakit-sakit sendiri, apabila dia punya sakit jantung, punya sakit asma, gejala tersebut biasanya akan lebih berat. Dan untuk batuknya sendiri, pasien-pasien COVID dia cenderung yang kering, jarang berdahak. Sebagian besar batuknya kering, yang menyebabkan dia sering batuk dan nyeri kepala, karena batuk kering cenderung lebih sakit ketika dibatukkan. Masa inkubasinya sendiri atau masa dia muncul gejala dari kita terinfeksi adalah 2-14 hari. Jadi infeksi tersebut masuk ke dalam tubuh kita, tidak langsung memunculkan gejala. Dia akan muncul 2-14 hari kemudian. Makanya kenapa kita selalu bilang isolasi mandiri 10-14 hari, karena ada masa inkubasinya. Jadi untuk teman-teman sendiri, ketika habis keluar atau bertemu orang ternyata dia positif,
kita harus berdiam diri atau isolasi mandiri selama 2-14 hari di rumah. Ketika muncul gejala, sampaikan dan katakan bahwa saya kontak erat dengan orang-orang yang positif COVID-19. Tapi kalau sampai 14 hari tidak ada gejala, ya berarti kita tidak terinfeksi. Ini adalah gejala terbaru, yaitu gejala delirium. Delirium itu adalah gejala yang membuat kita sulit untuk fokus, daya ingat menurun, kadang stres. Makanya dari itu selalu kita katakan jangan stres. Untuk pasien-pasien yang sudah positif, tolong tetap fokus, jangan stres. Jangan sampai kita terbawa oleh berita-berita yang negatif. Terus juga kadang itu bilang saya sulit tidur, itu juga banyak orang-orang yang mengatakan bahwa saya sulit tidur karena terkena COVID. Bukan berarti dia dari stresnya, tapi itu memang dari gejalanya. Jadi COVID sendiri menyebabkan kesulitan tidur, gelisah, seperti itu. Jadi kita warga sekitar atau teman-teman, saudara, apabila ada yang positif COVID, jangan kita kucilkan. Tetap kita support, tetap kita berikan semangat, bantu mereka, baik dalam konsumsi harian, makannya, untuk daily activity-nya, kayak baju atau yang dia butuhkan apa, itu kita support, jangan sampai dikucilkan. Makin dia kucilkan, gejala delirium itu makin meningkat. Itulah yang menyebabkan imunitasnya juga ikut menurun. Nah, ini untuk diagnosisnya. Jadi kita selalu menanyakan gejalanya apa. Selain itu juga habis dari mana, seperti itu. Jadi apakah habis ketemu orang yang positif atau habis berpergian di tempat-tempat yang dia cenderung banyak kasusnya. Seperti Kota Malang sendiri sudah dikatakan sekarang zonanya zona hitam karena kasusnya sudah sangat meningkat. Menyebarnya bagaimana? Dari kita batuk. Kenapa kita selalu pakai masker, baik yang orang positif ataupun negatif? Karena ketika batuk, dia akan mengeluarkan sekret atau mengeluarkan air liur, di mana dia itu membawa virus tersebut. Nah, pada saat kita batuk, itu ada 3000 droplet atau virus yang terbawa, dan kita bicara 5 menit aja, itu sama dengan ketika kita batuk. Makanya selalu pakai masker. Banyak sekali orang untuk saat ini masih menggunakan masker, sering dilorot. Ketika ngomong mungkin sama temennya sungkan, dilorot. Tolong jangan sampai diturunkan maskernya ya. Selalu pakai kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian bicara dengan orang, tolong dipakai. Karena bicara aja itu juga bisa mengeluarkan. Jadi jangan sampai kita tidak menggunakan masker. Biasakan. Kadang ada orang bilang sesek dokter, nggak kuat, kayak gitu. Atau nggak enak nafasnya, nggak plong. Untuk saat ini saya mohon tolong dipakai. Tolong dibiasakan. Ketika kita terbiasa, ya sudah, nggak akan sesak, nggak akan merasa ampek apa, akan terbiasa. Malah ketika kita keluar rumah, sama seperti kita tidak memakai baju ataupun jilbab seperti perempuan ketika kita tidak memakai masker. Selain itu juga ketika kita ngomong itu ada jarak itu yang bisa masuk. Jadi jaraknya itu sendiri biasanya kita makanya harus menjaga jarak dengan orang karena dia akan bisa mengeluarkan virus tersebut dengan jarak tertentu itu masih terkena. Jadi kalau kita sudah menjaga jarak ketika ada orang yang positif, virus tersebut sudah tidak mengenai kita yang sehat. Melalui apa aja, jadi orang yang sakit bisa masuk melalui mata, hidung, ataupun mulut. Makanya tetap selalu pakai face shield, pakai masker dari hidung sampai mulut harus tertutupi. Masa inkubasinya adalah 14 hari sampai muncul gejala. Jadi harus isolasi mandiri apabila kita sudah ada kontak erat dengan orang yang positif. Ini adalah tadi yang saya katakan, ada orang yang bersin, itu jarak maksimal dia bisa keluar atau bisa terbang untuk virusnya sendiri adalah sampai 2 meter. Makanya kenapa kita selalu memberikan tolong diberi jarak antara satu orang dengan orang lain, karena kita tidak tahu orang tersebut positif atau enggak, makanya kita selalu berikan jarak
agar ini tidak terjadi. Karena Dobrat itu sendiri 1-2 meter masih bisa nempel. Nah, ketika kita ada jarak, bisa jadi itu tidak akan menempel ke tubuh kita. Di mana aja bisa nempelnya? Yang paling pasti adalah telapak tangan. Kenapa selalu menggunakan cuci tangan atau hand sanitizer? Karena tangan itu yang memegang segalanya. Jadi ketika sampai rumah atau habis keluar rumah yang kita harus keluar kerja ataupun ada keperluan, sampai rumah minimal harus cuci tangan. Itu minimal. Terus juga ganggang pintu, kita untuk saat ini, kalau dulu awal-awal masih banyak ya orang semprot, terus paling cuma sekali aja ya, selama setahun 2 kali awal-awal aja. Saat ini kita jangan sampai menunggu ada orang menyemprot, kita pun sendiri juga bisa membersihkan rumah kita sendiri, mulai dari ganggang pintu ataupun pegangan tangga, gelas, tombol-tombol apapun, HP, ballpoint, mouse yang kadang kita nggak tahu. Nah, tolong dibersihkan minimal seminggu 2 atau 3 kali kita bersihkan rumah. Tidak hanya dipel ataupun disapu, tapi adalah disemprot. Cairan dan disinfeksi gampang sekali kita buat sendiri dengan cairan pembersih lantai, kayak saya nggak nyebutin merek ya, apapun itu yang ada desinfeksinya bisa digunakan dengan campuran air, itu langsung digunakan semuanya, bisa disemprot terus dielap. Jangan sampai digunakan berkali-kali, sekali menggunakan cairan tersebut sudah kita campur, sudah 1 hari itu digunakan, besok sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi harus dibuang, harus diganti. Terus juga HP ataupun laptop bisa kita semprot menggunakan hand sanitizer, kita lap hampir setiap hari, pokoknya kita habis pegang atau apa harus dicuci. Sampai HP saya tuh kadang tuh rusak, error, karena sering saya semprotin alkohol. Jadi teman-teman juga kalau di rumah nggak hanya ganti baju, nggak hanya wajah ataupun badan aja yang dimandiin, HP-nya juga dimandiin, dan juga jangan lupa untuk memakai masker. Jadi harus dibersihkan semuanya ya. Ini adalah kasus, kalau dulu masih kita katakan ada kasus yang suspek, ada kasus yang probable. Jadi untuk kasus suspek sendiri adalah pasien yang dengan kriteria klinisnya tadi tampak, jadi ada demam, batuk pilek, dan juga keluhannya itu berat, tapi dia hasil hasil kriteria epidemiologis, yaitu kriteria di mana dia tidak ada bepergian, itu tidak ada. Tapi hasil rapidnya yaitu positif. Itu kita katakan dia suspek. Karena pemeriksaan nanti akan saya jelaskan, ada yang rapid antigen, ada rapid antibody, dan juga PCR. Bedanya nanti itu apa? Kalau yang probable, dia itu hasilnya belum keluar, tapi gambarannya dia itu tampak seperti COVID, tapi dia sudah meninggal. Makanya beberapa orang kadang itu, kenapa orang ini sudah dikatakan COVID dan juga pemakamannya sudah di-COVID-kan, padahal hasilnya belum keluar. Karena itu adalah kehati-hatian kita. Kita orang kesehatan selalu mengatakan kita harus hati-hati dengan semua pasien, karena kita tidak tahu hasilnya mereka apa. Kalau dengan adanya orang dengan gejala yang positif hampir sama seperti COVID, terus dia meninggal duluan, hasil belum keluar, selalu kita katakan dia COVID. Karena kita juga hati-hati dengan saya, dengan teman-teman sesama medis, dan juga orang-orang di sekitar. Ketika dia tidak kita COVID-kan, terus dia dimakamkan secara biasa, orang-orang banyak yang ziarah, banyak yang pegang, ternyata dia positif. Nah, nanti malah kejadian, kasihan yang tertular. Tapi kalau ketika kita sudah hati-hati, pasien ini kita COVID-kan sesuai dengan protokol kesehatan pemakamannya. Ketika hasilnya positif, kita sudah aman karena kita sudah melakukan yang terbaik, yaitu dengan pemakaman protokol kesehatan. Tapi kalau ketika dia negatif, ya tidak apa-apa karena memang sudah kita lakukan sesuai dengan jalurnya. Jadi juga tidak ada yang teman-teman sekitarnya atau warga sekitarnya juga tidak akan ada yang tertular. Ini untuk kontak erat, jadi orang-orang yang sudah berkontak langsung dengan pasien positif. Untuk pemeriksaan penunjangnya tadi
Bisa menggunakan rapid antigen, antibody, PCR, ataupun dengan pemeriksaan radiologis atau foto, baik X-ray, CT scan, ataupun USG dari paru-parunya. Ini adalah untuk pemeriksaan sendiri. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar, pasti sering sekali mendengar bahwa ada rapid test, antibody, antigen, dan PCR. Bedanya apa? Kalau yang antibody antigen itu sama bentukannya, yaitu seperti cotton bud. Kalau yang antibody itu dari darah, kalau antigen dimasukkan ke hidung. Kadang antigen sendiri ada yang bilang mengatakan swab, seperti itu. Dua-duanya ini pemeriksaannya menggunakan seperti kayak stick gitu, dimasukkan, lalu nanti dikasih serum, dia akan muncul garis 2 atau tidak. Itu untuk pemeriksaan antibody antigen. Bedanya apa? Untuk pemeriksaan antibody, dia adalah pemeriksaan yang paling gampang, seperti darah ya, darahnya diambil di tangan, dimasukkan ke alat, dikasih serum, muncul garis atau enggak. Di sini maksudnya adalah ketika tubuh kita kemasukan virus ataupun bakteri, tubuh kita akan membentuk suatu antibody. Nah, kita periksa tubuh kita terbentuk apa enggak antibodinya. Nah, kekurangannya kan tadi saya bilang bahwa virus apapun atau bakteri apapun masuk ke dalam tubuh kita akan terbentuk antibody. Jadi, di sini apakah positif dari COVID atau tidak, itu kita masih belum bisa katakan. Tapi tubuh kita sudah terbentuk. Otomatis kita curiganya apakah karena COVID atau virus yang lain. Nah, ini untuk efektivitasnya adalah masih rendah, sekitar 60%. Lalu jarang digunakan sekarang untuk yang antibody. Semua sekarang hampir menggunakan adalah antigen. Kenapa ada yang bilang rapid, ada yang bilang swab? Karena alatnya sama seperti rapid, tapi cara pengambilannya sama seperti swab, yaitu menggunakan lewat hidung. Jadi dimasukkan alat seperti cotton bud ke dalam hidung, lalu dimasukkan ke serumnya tersebut diteteskan ke alat seperti rapid. Dia akan muncul. Antigen itu apa? Antigen itu adalah suatu zat yang ada di dalam virus. Virus tersebut yang akan memunculkan. Jadi di hidung kita, karena virus COVID itu menyerang saluran pernafasan, jadi virus tersebut sudah ada atau tidak di dalam tubuh kita. Nah, di sini ada tanda kutip lagi, virus tersebut apakah COVID atau tidak. Jadi di sini efektivitasnya juga masih belum 100%, masih 80%. Apakah betul atau tidak ada virus tersebut di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, tes yang paling menunjukkan 100% dia COVID atau bukan, yaitu dengan menggunakan swab PCR. Alatnya sama seperti antigen, seperti cotton bud, masuk ke dalam hidung kita, lalu dimasukkan sebuah serum. Nah, ini langsung dilihat di bawah mikroskop. Dia akan dikembangbiakkan, dilihat. Makanya kenapa lama? Kalau yang antibody dan antigen langsung, kita tunggu 15-30 menit, dia hasilnya langsung keluar. Kalau PCR kita tunggu 3-5 hari baru keluar. Dan labnya pun tidak semua tempat punya. Di Malang hanya ada 2, di RSSA dan juga di Brawijaya. Jadi semua rumah sakit, semua lab, semua puskesmas untuk PCR dikirim ke sana. Makanya kenapa orang selalu sabar tunggu hasil PCR-nya apa? Karena di sini kita bisa melihat dia tampak virusnya COVID dan juga jenisnya apa, yaitu lewat yang PCR. Jadi kenapa kita selalu untuk screening menggunakan antigen terlebih dahulu? Karena itu yang paling mudah dan cepat. Untuk PCR karena harus menunggu lama dan juga saat ini lagi banyak sekali, itu kita tunda terlebih dahulu. Kita menggunakan antigen, ketika dia tandanya reaktif, pasti kita sudah mengatakan dia COVID-19. Seperti itu. Ini tadi, ini cara pemeriksaannya, alatnya seperti ini. Jadi tadi ya, untuk yang PCR menggunakan di bawah laboratorium. Jadi kita kembangbiakkan virusnya, tampak apa enggak virus COVID yang muncul dan jenisnya apa. Ini untuk gejalanya sendiri, ada yang tanpa gejala,
Ada yang ringan, sedang, berat, dan yang kritis. Yang kritis biasanya masuk ICU, perlu donor darah. Nah, itu yang biasanya yang kritis ataupun yang berat. Untuk yang ringan sedang, biasanya masih batuk, pilek, nyeri nyeri badannya, biasanya seperti itu. Kapan dikatakan dia bisa isolasi mandiri? Apabila dia gejalanya tanpa gejala, gejala ringan, itu yang bisa isolasi mandiri. Jadi apabila dia isolasi mandiri, itu harus disendirikan, harus ada kriteria rumah yang bisa dikatakan atau digunakan untuk isolasi, harus pisah dengan orang yang satu rumah. Isolasinya 10 hari ditambah 3 hari tanpa gejala, dan juga ada beberapa pengobatan. Obatnya banyak, tidak hanya satu. Dan itu untuk saat ini untuk antivirus dan azitromisin itu sudah sangat langka sekali, sulit. Jadi biasanya kita untuk gejala ringan tidak mendapatkan 2 obat ini, kita hanya bisa memberikan vitamin dan sesuai dengan gejalanya. Jadi yang teman-teman yang masih sehat, tolong dijaga kesehatannya, jangan keluar dulu, karena untuk saat ini kita mengatakan obatnya sulit sekali kita dapatkan. Itu untuk kalau tanpa gejala cukup vitamin-vitamin aja cukup. Tapi kalau untuk yang gejala ringan harus ada obat-obatan tambahan. Untuk gejala sedang sampai berat harus pengobatan di rumah sakit. Untuk gejala sedang biasanya kita ada rumah sakit lapangan. Kadang pun beberapa pasien gejala ringan kita bawa ke sana, kita daftarkan ke rumah sakit lapangan. Untuk gejala berat ataupun kritis harus langsung ke rumah sakit yang memiliki fasilitas ICU-nya. Dan sampai saat ini pun banyak sekali rumah sakit yang harus inden karena terlalu banyak orangnya. Mungkin kalau teman-teman lihat, nggak hanya di berita, saya sendiri yang selama ini terjun langsung ke masyarakat sangat sulit mencarikan rumah sakit karena rumah sakit semuanya penuh. Rumah sakit lapangan pun juga kita harus inden sampai 4 hari, 5 hari untuk mendapatkan satu kamar bagi pasien COVID. Padahal pasien kita nggak hanya satu. Hampir setiap hari saya resepi itu 50 sampai 100 hanya untuk pasien COVID, bukan pasien biasa. Ini untuk kasus positif yang meninggal, sebagian besar itu disertai sakit-sakit tambahan atau sakit pendahulunya. Yang paling banyak itu adalah hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, ginjal, dan juga penyakit paru atau seperti sesak nafas. Jadi untuk orang tua, kakek nenek, saudara-saudara, teman-teman semua, apabila memiliki penyakit-penyakit seperti ini, tetap harus pengobatan penyakit kronis ini, jangan sampai telat minum obat, dan juga jangan sampai keluar rumah ataupun tidak memakai masker. Usahakan selalu diminta memakai masker. Itu sedikit tentang COVID dan HIV. Jadi teman-teman bisa menanyakan setelah ini apa yang kalian keluhkan, apa yang kalian ingin tahu tentang kedua penyakit ini, nanti bisa ditanyakan. Itu sekian untuk penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke teman-teman dari SMK. Sudah cukup jelas ya teman-teman untuk materi HIV dan COVID-19 yang barusan dijelaskan oleh Dr. Grenda. Sebelum menuju sesi tanya jawab dengan teman-teman di rumah, saya akan memperkenalkan produk dari SMK Negeri 1 Malang, khususnya dari teman-teman APHP, yaitu Karisma Kunir Asam. Silakan jika Ibu mau mencicipi. Bagi teman-teman yang ingin mencicipi khasiat dari Karisma Kunir Asam, bisa diorder di SMK Negeri 1 Malang. Karisma Kunir Asam 100% gula asli. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi tanya jawab dengan teman-teman Pamsa Gajah yang ada di rumah. Nah, untuk teman-teman Pamsa Gajah di rumah, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Grenda pada pemateri kita hari ini? Jika ada yang bertanya, silahkan on mic secara bergantian, sebutkan nama dan kelas, dan silahkan langsung bertanya.
Untuk yang ingin bertanya bisa lewat chat live di Google Meet. Ini sudah ada pertanyaan dari Fatih kelas 10 TKJ 1. Bu, orang tua saya sudah divaksin, tetapi kartunya hilang, sedangkan di web tidak ada sertifikatnya. Bagaimana untuk solusinya ya? Oke, terima kasih Fatin. Ini banyak sekali yang menanyakan juga di Puskesmas. Adik pasti sudah itu ya lewat Peduli Lindungi. Nanti di situ ada kontak personnya. Jadi adik klik kalau nggak salah nomornya 119. Nanti diklik lagi angka 9 akan langsung tertuju ke COVID-19. Nah, di situ nanti sampaikan ada lagi hotline-nya, mau pilih tentang jadwal vaksin ataupun tentang cari rumah sakit atau apa, saya lupa. Nanti klik yang vaksin. Di situ akan langsung tertuju dengan di sana sampaikan bahwa kartu atau sertifikat saya tidak terkirim dan tidak ada di Peduli Lindungi. Nanti akan dikonfirmasi nomor ulang, sampaikan NIK dan nomornya, nanti kurang lebih 3 hari akan dikirim. Seperti itu. Itu juga banyak sekali yang kemarin sempat dikatakan saya nggak ada vaksinnya di Peduli Lindungi. Coba hubungi nomor tersebut 119 kalau nggak salah. Nanti klik lagi nomor angka 9. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Andini kelas 10 TKJ 1. Sekiranya kalau seumpama saya merasakan gejala COVID dan belum bisa keluar rumah untuk membeli vitamin, kira-kira apa penanganan utama yang dapat saya lakukan? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami di Puskesmas memiliki poli tersendiri untuk kasus-kasus yang mengarah ke COVID. Jadi teman-teman tidak usah khawatir apabila ada gejala. Usahakan tetap pakai masker, tetap menggunakan protokol kesehatan. Silakan datang ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas ataupun rumah sakit, karena kedua tempat ini yang memiliki pelayanan yang terpisah antara pasien COVID ataupun pasien yang biasa. Jadi nanti akan diarahkan ke poli infeksius namanya. Di situ bisa disampaikan keluhannya apa. Nanti akan diberikan terapi yang tepat, dan apabila memiliki gejala yang kita curigai mengarah ke COVID, akan kita jadwalkan untuk pemeriksaan rapid yang antigen. Jadi jangan khawatir, nanti akan ada penanganan dan pemantauan kalau sudah terlaporkan ke kami. Jadi jangan takut, jangan bingung, tadi juga dikatakan jangan panik, tetap ke pelayanan kesehatan, akan kita lakukan pemantauan dan terapi yang tepat, pemeriksaan yang tepat buat pasien-pasien yang memiliki gejala. Jadi jangan ditunda. Apabila ada gejala sedikit pun, silakan ke pelayanan kesehatan. Untuk saran saya, kalaupun memang harus nggak bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, minimal ke dokter praktek dengan menggunakan protokol kesehatan. Tapi biasanya kalau ke dokter praktek kadang tidak langsung disarankan untuk pemeriksaan swab, karena mereka tidak ada alatnya. Kalaupun mau langsung ke puskesmas, karena di kami alatnya sudah tersedia dan juga gratis kalau memang mengarah ke COVID. Dan juga pengobatannya pun biasanya langsung ada dari dinas, jadi lebih lengkap di kami. Seperti itu. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ajeng kelas 10 OTKP 1. Bagaimana menjelaskan kepada orang lain untuk ikut menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan protokol yang lainnya? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Memang untuk saat ini hampir warga sebagian sudah mulai taat. Tapi ada juga beberapa yang masih tidak bisa taat dengan protokol kesehatan. Yang pertama, yang paling utama adalah menggunakan masker. Usahakan mereka tetap menggunakan masker, jangan sampai dilorot. Kita jangan sampai sungkan, untuk saat ini nggak ada kata sungkan ya. Teman-teman dengan baik, dengan sopan mengatakan tolong maskernya digunakan. Atau maskernya jangan dilorot.
Kalaupun mereka menolak menggunakan itu semua, ya sudah, kita yang menjaga jarak, kita yang jangan sampai terlalu lama berinteraksi, jadi kita yang menjaga diri kita sendiri. Kalaupun waktu tersebut lama untuk berinteraksi atau apa, kita tetap jangan sampai kendor untuk memakai masker. Biarkan mereka yang sangat sulit untuk diberitahu, biarkanlah mereka, tapi tetap kita menggunakan masker. Ketika sampai rumah, kita langsung mandi, ganti baju, cuci tangan. Jadi itu adalah cara kita untuk menjaga kita tetap sehat. Dan juga jangan lupa vitamin untuk saat ini harus terus dikonsumsi. Karena tidak cukup dengan makan sayur dan buah, vitamin tambahan, minimal vitamin C harus tetap kita konsumsi untuk menjaga kesehatan kita. Jadi caranya kalau memang tidak ada orang yang sangat sulit untuk diberitahu, ya sudah dari diri kita sendiri aja yang tetap patuh untuk protokol kesehatan. Mereka sekali, 2 kali tetap kita harus beritahu. Kalau tidak mau, terserah mereka. Yang penting kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Pokoknya tetap harus dengan baik dan sopan untuk memberitahukannya ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk yang ingin bertanya, silakan mengirim pertanyaan di live chat Google Meet. Sambil nunggu pertanyaan ya. Untuk saat ini bisa pemberian vaksin usia 12 sampai 18 tahun yang dulu masih belum. Jadi teman-teman semua, mungkin untuk usianya di bawah 18 tahun ya, sudah vaksin semuanya? Belum. Jadi nanti bisa kalau ada pendaftaran bisa ikut daftar ya. Mungkin nanti programnya nggak tahu apakah kolektif bersekolah atau seperti apa, nanti kita tunggu kembali kebijakannya. Jadi saran saya apabila memang ada kebijakan baru untuk vaksin yang boleh di bawah usia 18 harus ikut semua ya, untuk menjaga kesehatan kita. Ini ikhtiar kita. Jadi tadi kan jangan lupa berdoa, tapi ikhtiar kita juga memakai masker dan juga vaksin salah satu bentuk kita tetap menjaga kesehatan baik kita maupun keluarga. Jadi harus tetap ikut daftar ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nimas Ayu kelas 10 AKL 3. Kemarin saya membaca berita, Bu. Ternyata anak umur 12 tahun ke atas mendapatkan vaksin, dan itu kita mendapatkan vaksin berapa kali ya, Bu? Apakah sama dengan vaksinasi untuk usia 8 tahun ke atas? Oke, nah ini tadi barusan saya sampaikan, sama semuanya 2 kali untuk pemberian vaksinnya seperti yang lain. Untuk penjadwalannya, karena hampir semuanya kita sudah punya, istilahnya sudah ada peserta di tiap-tiap tanggalnya. Jadi ikuti alurnya saja. Kalaupun nanti harus lewatin Pak RT ataupun pihak-pihak setempat, bisa nanti langsung mendaftar di sana, ataupun kolektif nanti bersekolah agar semua sasaran bisa tercapai seperti guru-guru kemarin. Juga nanti kita tunggu untuk selanjutnya seperti apa. Untuk saat ini sudah ada beberapa yang remaja sudah ikut vaksin, cuman itu hanya beberapa saja, masih belum semuanya, karena hampir kita masih menjalani untuk yang usia-usia di atas 18 tahun, karena itu masih banyak yang belum kita berikan. Jadi untuk yang usia di bawah 18 tahun kita tunggu kebijakan selanjutnya ya. Tapi semuanya sudah mulai sekarang sudah diberikan, dan itu sama seperti yang lain 2 kali pemberian. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di live chat Google Meet. Ini ada pertanyaan dari Nanda kelas 10 BDB 1.
Orang tua saya bekerja di luar rumah. Lalu bagaimana cara agar tetap bekerja di luar rumah dan terhindar dari COVID-19? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Orang tuanya berarti sama kayak saya, harus bekerja di luar rumah. Kalau saya sendiri, saya selalu berkontak langsung dengan pasien-pasien yang COVID-19. Jadi bagaimana saya menjaga untuk keluarga saya? Biasanya saya selalu pastikan ketika saya masuk rumah pertama kali, saya harus ganti pakaian mandi. Pakaian saya selalu saya sendirikan, dan kalaupun saya ketika hari tersebut bertemu langsung, berkontak langsung dengan pasien COVID, saya selalu mandi di tempat kerja. Saya ganti baju baru saya pulang. Sampai rumah pun saya mandi lagi, saya ganti baju lagi, baru saya bertemu dengan anak dan suami saya atau keluarga saya di rumah. Saya itu adalah cara yang pertama saya lakukan ketika baru sampai rumah ketika pulang kerja. Sampai di rumah jangan lupa untuk meminum vitamin setiap hari sebelum tidur ataupun pagi. Saya selalu berbagi vitamin. Itu setiap hari selalu pakai vitamin. Masker tidak pernah lepas. Kalau saya memakai masker yang medis biasa selalu saya dobeli. Pakai masker KF ataupun KN selalu saya ganti tiap 6 jam. Ketika sampai rumah, masker pun saya sendirikan untuk tempat sampahnya. Sedikit ribet memang, sedikit repot, tapi untuk menjaga keluarga agar tetap sehat harus saya lakukan semua itu. Karena alhamdulillah dari rumah yang WFH banyak, tapi yang bekerja hanya saya. Jadi itu yang saya lakukan untuk melindungi keluarga saya. Kalaupun itu nanti harus disampaikan ke orang tua, caranya memang sedikit ribet. Tapi adik-adik semua bisa menjelaskan ke orang tua masing-masing dengan baik, dengan sopan, agar bisa melakukan apa yang saya lakukan. Agar keluarga di rumah tetap sehat, tidak tercemar virus dari luar yang dibawa oleh orang tua kita yang barusan pulang dari kerja. Mungkin itu sedikit tips yang bisa saya berikan buat adik-adik yang orang tuanya bekerja di luar rumah. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aulia kelas 10 TKJ 1. Sebelum vaksin, apa saja yang perlu diperiksa selain tekanan darah? Oke, baik. Jadi pertama yang kita tanyakan adalah apakah yang akan vaksin ini sehat atau tidak. Hari ini batuk, apakah hari ini demam, apakah hari ini pilek, itu yang ditanyakan pertama. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Apabila ada riwayat hipertensi, apabila tensinya terkontrol ataupun tidak sampai di atas 180/110, itu bisa kita lakukan. Jadi apabila ditensi ternyata tensinya 160/90, berarti bisa kita berikan. Dengan catatan Bapak Ibu harus tetap berobat. Apabila tensi di atas 180, biasanya kita akan berikan obat untuk penurun. Setelah itu setengah jam atau 30 menit kita akan tensi kembali. Jika tensinya sudah turun di bawah 180, kita bisa berikan. Tapi kalau masih tetap tinggi, biasanya kita akan tunda. Dan yang kedua, selain itu semua akan kita tanyakan riwayat-riwayat penyakitnya. Apakah ada riwayat sakit sesak, apakah ada riwayat alergi obat ataupun alergi makanan, apakah ada riwayat sakit jantung ataupun ada riwayat sakit hipertensi diabetes. Apabila ada riwayat sakit diabetes mellitus, akan kita cek gulanya pada saat itu juga. Apabila gulanya di atas 250, akan kita tunda, harus berobat. Tapi apabila gula darahnya di bawah 250, di bawah 250, bisa langsung kita berikan dengan catatan harus rutin minum obat. Apabila ada sakit jantung, ada sakit kanker, ataupun sakit-sakit lainnya, biasanya kita akan sampaikan untuk minta rekomendasi dari dokter yang merawat. Jadi bawa surat rekomendasi dari dokternya, dokter spesialisnya, apakah pasien tersebut layak divaksin atau tidak, apakah sakitnya sudah terkontrol atau tidak. Apabila sudah terkontrol, bisa kita berikan untuk vaksinnya. Jadi itu beberapa penyakit yang kita tanyakan. Kalau sakit lambung, sakit pusing,
itu tidak masuk kriteria. Jadi ketika saya punya sakit lambung dokter atau saya sering pusing, itu masih bisa kita berikan langsung. Tapi untuk penyakit-penyakit diabetes mellitus, hipertensi, sesak, alergi, sakit jantung, sakit ginjal, itu harus ada rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Tapi kalau sehat, hari itu bagus, fit, bisa langsung kita berikan untuk vaksinnya. Jadi itu tadi bisa dicatat dan disampaikan ke keluarga ataupun tetangga-tetangga sekitar sebelum dilakukan vaksin ya. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi dari kelas 10 TAV. Kenapa setelah divaksin badan menjadi panas atau meriang? Bagaimana cara mengatasi reaksi itu? Oke. Jadi vaksin itu sendiri adalah virus yang dimatikan. Malah ada vaksin yang AstraZeneca itu adalah RNA-nya yang kita ambil. Jadi inti dari virus tersebut yang ada di dalam virus kita buat untuk vaksinnya. Kalau yang lain itu adalah jenis virus yang dimatikan. Nah, apabila itu masuk ke dalam tubuh kita, pasti tubuh itu akan bereaksi. Apapun virus yang masuk ke dalam tubuh kita, tubuh akan bereaksi. Bereaksinya yang paling sering apabila imunitas kita bagus adalah ngantuk dan lapar. Tapi apabila imunitas kita kurang baik, yang muncul adalah demam dan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus tersebut, seperti batuk, pilek, nyeri kepala, alergi, ataupun mual muntah, bisa juga diare. Itu yang akan muncul. Apabila itu semua muncul, pasti ketika kita pulang habis vaksin, itu akan mendapatkan kartu. Di bawah kartu tersebut akan ada kontak yang bisa ditelepon apabila muncul-muncul gejala. Itu bisa ditelepon. Nanti dari kami akan kita berikan terapi yang sesuai dengan keluhannya. Apabila demam, kita kasih obat demam. Apabila ada batuk, kita kasih obat batuk. Tapi untuk menjaga tetap sehat, tetap fit, saran saya adalah terus minum vitamin, baik sebelum dilakukan vaksin ataupun sesudah diberikan vaksin. Jadi adik-adik jangan khawatir, karena gejala ini nggak semua orang muncul, hanya tertentu. Nah, tertentunya itu adalah tergantung dari imunitas masing-masing orangnya. Apabila imunitasnya bagus, ya dia akan baik menerima virus tersebut. Kalau imunitasnya jelek, dia akan munculnya lebih banyak keluhannya. Makanya kenapa kita selalu screening dari awal. Hari ini Bapak Ibu sehat, hari ini Bapak Ibu merasa fit, semua itu kalau kita tanyakan baik, insya Allah hasilnya baik. Dan beberapa berita dari awal, kalau ada orang meninggal setelah divaksin, adik bisa cek ulang bahwa ternyata itu tidak disebabkan karena vaksinnya, tapi adalah penyakit-penyakit bawaannya. Dari beberapa yang kemarin meninggal, yang pertama disebabkan karena ternyata dia waktu disuntik sudah terkena COVID dalam keadaan sakit dan positif COVID. Ketika ditanya tidak jujur, akhirnya disuntik, ternyata reaksinya kurang bagus karena kan dia kalau terkena COVID otomatis daya tahan tubuhnya menurun. Dia nggak jujur, makanya dari itu saya minta kejujurannya. Kalau sakit dia bilang sakit, kalau sehat dia bilang sehat, karena itu nanti yang akan terjadi setelahnya. Dia nggak jujur, akhirnya dia bilang sehat, ternyata dia sedang sakit COVID. Nggak taunya setelah itu sakit dan akhirnya meninggal. Dan yang lainnya sebagian besar karena sakit jantung. Terus juga ada juga yang sedang terinfeksi virus lain, jadinya ikut meninggal setelah divaksin. Jadi untuk adik-adik bisa membaca semua ini di internet untuk kriteria ketika vaksin setelah itu meninggal hampir 0%, semuanya disebabkan karena penyakit lain. Karena kita kasus-kasus untuk laporan ketika vaksin ada gejala, semuanya kita laporkan dan semuanya kita teliti. Dan juga untuk penanganannya setelah pemberian vaksin, apapun gejalanya, itu juga gratis. Dan kalaupun sampai masuk rumah sakit, ketika itu dilaporkan,
itu juga gratis. Jadi jangan takut untuk melaporkan apapun kejadian, apapun gejala setelah dirasakan setelah vaksin, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu atas Iya. penjelasannya. Ada pertanyaan lagi dari Aulia kelas 10 TKJ 1. Apakah ada larangan untuk mengonsumsi obat-obatan tertentu jika muncul gejala seperti demam atau meriang setelah vaksin? Oke. Untuk larang-larangannya adalah minum obat sembarangan tanpa tahu dia itu obat apa, seperti itu. Jadi ketika memang tahu fungsi obat itu untuk apa, boleh untuk dikonsumsi. Tapi ketika tidak tahu fungsi itu obat apa, jangan sampai dikonsumsi sembarangan. Jadi harus menanyakan ke orang-orang yang paham tentang obat ini fungsinya apa, baru kita konsumsi. Dan untuk mungkin orang tua yang memiliki penyakit tambahan, itu juga harus hati-hati mana obat yang boleh, mana obat yang tidak boleh. Jadi benar-benar harus berkonsultasi terlebih dahulu tentang obat apa yang akan dikonsumsi. Kalaupun untuk obat pertama yang paling gampang, jika demam, monggo boleh minum obat paracetamol. Jika obat batuk, boleh beli obat batuk yang mungkin tanpa resep. Tapi jika dengan obat-obatan tersebut tidak membaik, harap segera periksa ke dokter, puskesmas ataupun ke rumah sakit. Untuk vitamin sendiri, semuanya monggo boleh apa yang ada bisa dikonsumsi, cuman jangan terlalu banyak juga. Ketika kita memilih satu vitamin tersebut, tahu isinya apa, bisa dikonsumsi maksimal 1 hari 2 kali atau 1 hari 1 kali untuk yang tidak ada gejala. Jadi jangan sampai multivitamin terlalu banyak yang kita konsumsi tanpa tahu isinya apa, ditakutkan isinya sama, nanti malah dosisnya yang terlalu banyak. Itu akan memberikan efek yang kurang bagus juga buat tubuh kita. Jadi itu. Terima kasih Bu. Untuk teman-teman di rumah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih untuk teman-teman Pamsa Gajah yang sudah bertanya, dan terima kasih untuk Dr. Grenda yang sudah memberikan informasi-informasi. Baik, MPLS tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelum adanya wabah COVID-19. Untuk menghindari menularnya wabah ini, maka kegiatan MPLS dilaksanakan secara virtual atau daring. Adakah kata-kata yang ingin Dr. Grenda sampaikan untuk peserta didik baru yang saat ini melakukan MPLS pada saat wabah corona? Iya, ini adalah keputusan yang memang sangat berat buat semua lembaga karena kita saat ini harus berjauhan, harus di rumah terlebih dahulu. Kita harus selalu menaati protokol kesehatan, kita harus selalu menjaga kesehatan kita, dan jangan lupa, jangan panik, itu yang utama. Selalu berdoa, selalu kita menjaga kesehatan kita, jangan lupa setiap apapun yang kita perintahkan, baik protokol kesehatan, apapun itu harus kita taati. Demi Indonesia kembali sehat seperti dulu kala, kalau bukan dari kita yang menjaga kesehatan kita, siapa lagi yang akan menjaga kesehatan kita? Jadi mari, untuk saat ini, taati dulu apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk di rumah, protokol kesehatan, jangan kemana-mana, tetap menjaga kesehatan, tolong itu untuk selalu diterapkan diri sendiri ataupun keluarga. Jadi teman-teman semua harap bersabar, tetap berdoa, bantu kami orang kesehatan dengan doa agar kami tetap sehat, agar kami tetap bisa menjaga dan menjadikan Indonesia sehat kembali seperti dahulu kala. Itu dari saya, terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu atas masukannya. Hari ini saya dan teman-teman yang ada di rumah mendapat banyak pelajaran tentang materi HIV dan COVID-19. Terima kasih kepada Dr. Grenda sudah berkenan berbagi informasi dan menjawab pertanyaan dari saya dan teman-teman yang ada di rumah. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara.
Semoga apa yang disampaikan Dr. Grenda bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Perlu diingat teman-teman Bangsa Gajah semua, jangan lupa untuk mengisi presensi pada link yang sudah diberikan. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kembali, selama masa pandemi kali ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Saya Ayu Nindya Wardani, sebagai pemandu acara, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bangsa Gajah yang sudah menonton podcast ini hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam Bangsa Gajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek beraktivitas, yang aku mau Karisma Kunir Asem. Segernya, wah luar biasa, 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar, kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat, bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma, baru, sehat, alami.